Tahun 1598, armada Jepang menguasai Wuhan di semenanjung Hainam dan telah menurunkan pasukan daratnya yang mulai bergerak ke utara. Angkatan darat Jepang terus merangsek menuju Seoul dengan menaklukkan beberapa markas militer di kota Jeonjo, Hainam, bahkan provinsi sebesar Jeolla pun jatuh. Dalam pergerakannya, pasukan di bawah Jenderal Konichi ini sesekali mendapat serangan dari sisa-sisa prajurit provinsi serta milisi yang tentu dengan mudah bisa dipatahkan. Sementara jauh di utara dekat Pyongyang, satu-satunya benteng pasukan terbesar Joseon yang dipimpin oleh Jenderal Kwon Yul hanya bisa bertahan di sana tanpa bisa berkoordinasi dengan para milisi dan prajurit provinsi lain. Mengingat pasukan Jepang ada di penjuru Joseon Selatan dan sudah mulai bergerak ke utara, ajakannya pada Laksamana Yi Sun Shin untuk bergabung ditolak karena ia harus mempertahankan pelabuhan Byukba. Tiap daerah yang dilewati pasukan Konichi selalu membuat pembantaian keji pada penduduk sipil Joseon. Raja Senju adalah penakut. Saat rakyat dan prajuritnya mati-matian berperang melawan Jepang, ia malah berencana melarikan diri minta perlindungan kerajaan Ming. Para menteri tidak bisa mencegahnya. Bagaimana seorang raja malah melarikan diri saat negara sedang darurat perang? Raja berdalih pemerintahan Joseon masih ada karena ia menunjuk Pangeran Guanghai sebagai wakilnya saat ia ada di kerajaan Ming. Rakyat seperti anak ayam kehilangan induknya saat mereka benar-benar melihat raja meninggalkan negaranya. Kini Pangeran Guanghai juga harus menyembunyikan diri dari incaran pasukan Konichi, juga para pembunuh bayaran yang diubah Jepang. Pangeran itu bersama kelompok kecil terdiri dari menteri, kepala pengawal istana, dan prajurit bayaran yang dipimpin Chuenche. Sementara yang mengikuti adalah para dayang-dayang, kasim, dan prajurit pribadi pangeran. 원래 전란 중에 공을 세우면 진짜 무서운 건 외놈들이 아니라고. Di luar dugaan, pasukan darat Jepang lebih cepat mencapai Seoul. Tentu saja di sana ia langsung menduduki istana karena Raja Joseon sudah melarikan diri. Ia dapat informasi bahwa kekuasaan dan lambang Joseon diserahkan Pangeran Guanghai. Jadi saat ia bisa menangkap pangeran nanti, maka Joseon akan resmi takluk pada Jepang. Dalam situasi melelahkan dalam perjalanan menuju markas Joseon di utara, rupanya disiplin kepala pengawal istana masih ketat ditegakkan. Saat mendapati prajurit yang memegang panji bendera mengantuk, ia menendangnya. Chuenche dan anak buahnya geleng-geleng melihat kekerasan disiplin prajurit Joseon ini. Malam hari rombongan pangeran beristirahat di tepi hutan. Tiba-tiba ada serangan panah api. Chuenche berusaha menarik pangeran untuk keluar tenda yang terbakar, tapi pangeran malah sibuk menyelamatkan buku-bukunya. Chuenche dengan kasar menyeretnya. Jelas penyerang bukan prajurit Jepang, mereka pasti kelompok bayaran yang bertujuan membakar tenda-tenda dan perbekalan agar rombongan pangeran mendapat kesulitan pada perjalanan berikutnya. Pangeran memarahi Chuenche karena kini ia tidak bisa membaca buku-buku sebagai teman perjalanannya. Rombongan sampai pada wilayah menanjak dan curam. Lagi-lagi kepala pengawal tetap dengan disiplin diterapkan pada para prajurit dan yang lainnya.
내건 더 이상 모릅니다. 시끄럽다. 어서 어가를 대령해라. Cuence kesal. Dalam situasi seperti ini masih bicara soal disiplin militer. Tenda pangeran didorongnya ke jurang. Keduanya hampir baku hantam sebelum mereka dilerai menteri. 대해보십시오. 내 이놈! 당장 칼을 거두자! Kepala pengawal mengatakan jika Cuence keberatan dengan Tandu, kenapa ia menyarankan melewati jalan yang terjal. Tetapi pangeran turun tangan mendamaikan. Ia rela jalan kaki bersama yang lain untuk melanjutkan perjalanan. Tentu saja Cuence meminta melewati daerah-daerah curam agar tidak tercium jejaknya oleh pasukan Jepang maupun gerombolan penjahat lainnya. Satu Kiyomasa dan pasukannya menemukan jejak pangeran yang telah bermalam di tepi hutan kemarin dan sisa-sisa serangan panah api. 왜 그래? Di gunung rombongan mendapat serangan lagi. Kali ini mereka diserang pertempuran jarak dekat. Guang Hai ketakutan melarikan diri, yang artinya malah membahayakan nyawanya sendiri jauh dari pasukan. Hampir saja Cuence celaka akibat sabetan pedang pangeran yang panik karena mengira ia adalah musuh. Bahkan saat terdesak seperti ini, pangeran tetap tak bisa berbuat apapun dalam perkelahian. Menteri merasa heran kenapa penyerang-penyerang itu masih bisa mengikuti jejak rombongan mereka, padahal sudah melewati daerah-daerah terjal yang tidak ada jalan sebelumnya. Ini mencurigakan. Akhirnya si botak bisa mengendus adanya pengkhianatan mata-mata dalam rombongan ini karena ia menemukan kipas. Yakni pengkhianat itu adalah Kasim, kepercayaan pangeran sendiri yang meninggalkan tanda-tanda pada musuh. Di luar dugaan, Kasim memberi pengakuan bahwa sebenarnya raja sengaja menunjuk pangeran yang lemah menggantikannya agar mudah tertangkap Jepang karena raja membenci pangeran. Ada rahasia keluarga yang tidak bisa diceritakan oleh Kasim. Merasa dirinya dianggap remeh raja, pangeran dengan penuh kemarahan langsung menebas Kasim. Semua kaget. Pangeran yang penakut dan tidak bisa melukai apapun itu malah dengan garang memenggal kepala Kasim saat itu juga. Sementara jauh dari tempat itu, di Laut Joseon, pelabuhan Byukba, armada besar kapal-kapal Jepang siap menyerbu pasukan Laut Joseon yang hanya berjumlah 13 kapal. Ini adalah perang tidak seimbang dalam sejarah Jepang dan Joseon. Mau tidak mau, Laksamana Yi Sun-shin dari Joseon harus menggagalkan serangan Laut Jepang. Jika tidak, maka Jepang dengan leluasa merapatkan kapalnya dalam jumlah banyak ke pelabuhan Byukba dan menurunkan angkatan daratnya yang berjumlah 200.000 tentara. Habislah Joseon jika ini terjadi. Tetapi Laksamana punya strategi khusus. Langkah awal hanya satu kapal Joseon yang sekaligus dinaikinya yang maju menghadang laju kapal Jepang dekat pulau kecil berarus deras. Ia sengaja memancing kapal-kapal garis depan musuh mendekatinya agar terjebak arus di sana dan berputar-putar. Saat kapal musuh kesulitan bergerak, pasukan Joseon menghujani panah dan meriam. Satu kapal melawan 20 kapal sekaligus.
Kapal Laksamana dibabet dan siap pertempuran jarak dekat. Tak disangka Laksamana menembakkan meriam dalam jarak dekat. Satu kapal tenggelam. Segera kapal musuh lainnya mendekat dan prajurit Jepang menyerbu geladak kapal. Beberapa prajurit Jepang membawa peluncur bom. Prajurit kapal Joseon kocar-kacir terkena ledakan. Dalam kekacauan itu Laksamana nekat memerintahkan meriam-meriam yang ada dikumpulkan dalam satu pintu. Yang segera ia menyuruh menembak serentak sasaran yang ada di dekatnya. Beberapa kapal Jepang langsung keok tenggelam. Beberapa kapal Joseon yang di belakang berusaha maju menolong kapal Laksamana yang dikepung meski tanpa perintah. Tetapi ada gunanya kapten tadi mendekat karena bisa membidik panahnya pada penembak jitu yang mengincar Laksamana. Tetapi Laksamana tetap memarahinya karena maju di luar perintah. Kurushima berusaha memasukkan kapal jerami yang di dalamnya adalah penuh dengan bahan peledak. Pemanah api dan meriam langsung menghajar sebelum kapal itu mendekat dan boom. Pasukan satu makin mendekati jarak rombongan pangeran. Perjalanan seakan tidak ada hentinya dengan perbekalan menipis dalam medan makin sulit. Satu persatu anak buah Chuenche meninggal karena infeksi yang tak tertangani dengan baik dan dipaksa jalan terus. 몸보다 마음이 괴롭구나. 어머니가 돌아가시지 않으셨겠지. 하밤 애초에 산으로 오는 게 아니었어. 먼저 가시오. Dengan perbekalan kurang, rombongan itu menikmati makanan dengan lahap. Pangeran yang biasanya tidak suka makanan yang tidak mewah, kini menyadari betapa beruntungnya sekarang ia bisa merasakan kesederhanaan dan kebersamaan beserta rombongannya. Dirasanya beginilah nasib bangsanya setiap hari menderita akibat perang. 당도할 것입니다. 가정하자. Baru saja mereka melewati daerah yang lapang dan nyaman untuk berjalan, serangan datang lagi. Kali ini pasukan Jepang yang menyerang. Kepala pengawal gugur akibat banyak menerima panah sebagai perisai untuk pangeran. Chuenche baru menyadari betapa kepala pengawal yang selalu berseteru dengannya itu adalah seorang prajurit sejati yang melakukan hal terbaik untuk melindungi pangerannya. Kepala pengawal menyerahkan bendera Joseon pada Chuenche. Chuenche menyuruh anak buahnya untuk membawa pangeran keluar dari daerah itu menuju bekas benteng dekat Pyongyang. Ia akan mencari cara agar musuh terpancing olehnya. Dengan cepat ia mengibarkan bendera agar dikejar pasukan Jepang sehingga pangeran bisa meloloskan diri. Jepang terus mengejar lambang bendera Joseon itu sampai ke tepi jurang, sampai ia terjun ke sungai di bawahnya. Chuenche selamat. Ia menemui pangeran di tempat yang telah direncanakan. Kontrak Chuenche sebagai prajurit bayaran sudah selesai saat ini karena pangeran sudah memasuki daerah Pyongyang. Pangeran berterima kasih dan memberinya bayaran. Chuenche beserta yang lainnya langsung memisahkan diri dan kembali ke selatan.
Di tengah perjalanan mereka mendengar derap pasukan besar. Ternyata pasukan Konichi yang dipimpin Jenderal Sato sedang menuju dekat benteng di mana Pangeran Wang Hai berada. Chuenche mengatakan ia akan kembali pada rombongan pangeran. Tentu saja teman-temannya protes kenapa Chuenche mencari penyakit dengan membantu pangeran yang jelas-jelas akan segera dihabisi pasukan Jepang. 돌아가시고 누가 알아? 어차피 헌놈이 Chuenche tetap pada pendiriannya. Kembali ke pertempuran laut, Laksamana terus memancing kapal-kapal Jepang mengepungnya di perairan yang penuh dengan pusara. Kapal kura-kura Joseon memang diciptakan khusus untuk medan air berarus tinggi, juga dinding-dinding kapal yang tebal. Meski tidak selincah seperti kapal Jepang, tetapi untuk medan seperti ini adalah strategi cerdas Laksamana Yi Sun-shin. Kuroshima berusaha mendekati kapal Laksamana. Ketika gagal melompat, ia memaksa kapalnya untuk memburu terus agar bisa menempel pada kapal Laksamana. Akhirnya ia bisa masuk. Dengan kemarahan luar biasa, ia menerjang segala yang ada di depannya. Tetapi para pengawal Laksamana sudah pasti tidak akan membiarkannya. Puluhan panah dan bacokan menghujam tubuh Kuroshima. Putus leher Kuroshima ditepas pedang sang Laksamana Joseon. Bahkan kepala Kuroshima digantung di kapal Yi Sun-shin. Menteri Jepang dan jenderalnya menyaksikan semua itu dari garis belakang. Beberapa kapal garis depan yang tersisa terus dihantam oleh kapal kura-kura Joseon yang haluannya diciptakan tidak bersujud dengan kerangka penuh besi agar kuat menghadapi benturan dan tabrakan. Angkatan Laut Jepang mundur menyerah. Di bekas benteng rusak, Chuenche menemui pangeran. Ia mengatakan pasukan Jepang sedang menuju ke arah benteng ini dalam jumlah besar. Menteri sempat menyarankan agar pangeran menyerah sesuai rencana raja yang menunjuknya sebagai pengganti. Tetapi keberanian pangeran yang didapat selama perjalanan membuat hatinya kini menjadi sekuat baja. Ia memilih meneruskan perjuangan dengan melanjutkan perjalanan ke utara yang sudah dekat dengan markas Tuan Yul. Saat malam mereka harus cepat-cepat meninggalkan benteng sebelum pasukan Jepang datang. Namun saat hendak mencapai perahu yang rencananya sebagai perjalanan akhir menuju utara, ternyata sebagian pasukan Jepang telah mengejarnya. Pangeran dan yang lainnya berusaha cepat menaiki perahu sementara pasukan Jepang berlari ke arah mereka. Tak disangka teman Chuenche datang menghalangi para penembak itu. Chuenche menyuruh pangeran terus menaiki perahunya. Ia bersama prajurit bayaran yang lain dan juga teman seperjuangannya menghadang penembak-penembak Jepang. Satu persatu gugur, tersisa 6 orang saja.
난 Meski awalnya mereka bergabung dengan menjadi pengawal pangeran adalah karena uang, tapi kini mereka bertekad berjuang sampai mati demi negara Joseon. Akhirnya semua tumbang. Pangeran berhasil meloloskan diri, meneruskan perjalanannya dengan perahu. 또 오는구먼. 그러게 그건 왜 물어보시는데? Akhirnya Guang Hai berhasil mencapai pertahanan akhir Joseon. Karena Jepang gagal menurunkan pasukan tambahannya ke darat akibat kekalahannya di laut, dan juga pasukan Konichi gagal menangkap pangeran dan Panji Joseon, akhirnya Jepang menarik diri dari daratan Joseon. Kegagalan Jepang dalam menaklukkan Joseon ini berkat kegigihan para pejuang Joseon dan juga pangeran Guang Hai yang tidak mau menyerah meski dalam ancaman besar. 하나는 임금이고 Terima kasih sudah menyimak video saya ini. Sampai ketemu dalam cerita lainnya yang tak kalah seru. Sampai jumpa.